Buku saya. iBook, Bukunya dia. Shebook, Pisang saya. iBanana. Hai semua, welcome back with me again, Miss Yun. Ya, kita bakalan kembali ngebahas anything, segala sesuatu yang inspiratif, edukatif, dan berfaedah. Nah, teman-teman semua, kali ini aku bakalan bantu kalian lagi belajar bahasa Inggris, yang mana juga requestan dari beberapa yang udah komen ya di channel aku, dan juga sangat penting buat kalian semuanya biar bisa grammar bahasa Inggris, karena yang bakalan aku bahas kali ini adalah materi yang sangat-sangat basic ya, yang sangat dasar, yaitu cara menggunakan personal pronoun yang baik dan benar di kalimat bahasa Inggris. Kenapa? Karena menggunakan personal pronoun ini sering terjadi kesalahan ya, kalau anak-anak sekolahan itu ya pada jawab-jawab tes itu bahasa Inggris. Jadi mereka tuh sebagian besar, terutama aku udah buktiin sendiri ya, di murid-muridku sendiri udah SMA, jadi mereka itu masih banyak salah menempatkan penggunaan dari personal pronoun itu sendiri. Misalnya ya, buku saya, iBook. Bukunya dia, Shebook. Pisang saya, iBanana. Lah, kok bisa seperti itu sih teman-teman? Ini udah materi dasar, kamu tuh udah advance, udah SMA, seharusnya udah nggak salah lagi yang begituan. Nah, buat teman-teman semua, jadi di sini aku bakalan ngejelasin step by stepnya ya. Aku bakalan bahas konsepnya dulu. Apa sih jenis-jenis pronoun, kemudian kapan kita pakainya, dan juga aku bakalan kasih contoh penggunaan dari pronoun itu sendiri. Oke? Nah, teman-teman, untuk pengetahuan kalian dulu ya. Jadi di sini aku bakalan nyebutin dulu pronoun itu ada berapa ya. Nah, by the way, Baswe, pronoun itu kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti ya. Jadi dalam suatu kalimat biar kita nggak monoton pakai orang yang kita bicarakan itu aja ya. Jadi kita biar bervariasi bahasanya, dan juga kita ingin merujuk ke orang lain, membicarakan orang lain. Jadi kita perlu yang namanya adalah kata ganti atau personal pronoun. Nah, di sini personal pronoun itu aku garis bawahi ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada yang namanya subject pronoun, kemudian ada namanya object pronoun, dan juga ada namanya possessive adjective, possessive pronoun, dan reflective pronoun. Sudah diingat ya? Nah, di sini aku bakalan maparin konsepnya secara singkat ya, secara sederhana, biar kalian itu nggak galau-galau nggak jelas yang ngingetin konsepnya. Aku jelasinnya secara gampang aja yang aku pahami dan aku sudah buktikan sendiri ya kalau itu dia konsepnya. Nah, kalau subject pronoun itu adalah jenis kata ganti pronoun yang kita gunain itu letaknya di awal kalimat ya teman-teman. Jadi yang namanya aja subject gitulah, the doer ya. Jadi subject itu dia yang melakukan, dia yang melakukan aksi, dia yang memberikan aksi, dia yang menyatakan informasi dan keadaan. Jadi subject pronoun ya si pelaku, the doer gitu ya. Jadi diletakkan di awal kalimat untuk memulai kalimat. Jadi subject pronoun itu secara umum ada I, you, they, we, she, he, it. Ya, itu I, you, they, we, she, he, it. Coba aku bakalan ambil penggunaan subjeknya I aja dulu yang paling simple ya. Contohnya adalah I cook sandwich, oke? I cook sandwich. Nah, di sini kan I ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sentence-nya di samping. Kan I. Jadi I di sini dia adalah subject pronoun. Karena apa? Karena si I ini dia adalah pelaku ya, yang melakukan pekerjaan yaitu cook. Jadi dia namanya subject pronoun, letaknya di awal kalimat. Udah kan ya? Coba sekarang kalau kita pakai subjek yang lain, kita pakai she ya. She cooks sandwich, oke? She cooks sandwich, oke? Di sini she dia juga sebagai subject pronoun karena she ini dia yang melakukan pekerjaan, memberikan aksi, oke? Sudah? Nah, itu ya penggunaan dari subject pronoun.
Kemudian objek pronoun. Nah, berbeda halnya dengan subjek pronoun. Kalau objek pronoun itu ya letaknya di belakang dari subjek pronoun. Dan objek pronoun ini dia umumnya harus didahului dengan yang namanya adalah verb ya teman-teman ya. Verb khusus di objek pronoun. Jadi kalau ada objek pronoun, pasti di depannya ada verb. Itu ya kuncinya ya. Objek pronoun ya kalian bisa cek ya di sini ya. Kalian bisa cek kalau I dia berubah menjadi me ya, you menjadi you, they menjadi them. Tadi Ayu, Dewi, she berubah menjadi her ya. Him berubah menjadi him, it berubah menjadi it. Lalu kita pakai objek pronoun. Kalau tadi I dan she, kan dia letaknya di awal kalimat karena dia sebagai subjek yang melakukan kerjaan. Sekarang kita bawa I dan she ini menjadi objek pronoun. Dan tadi Misyun bilang kan kalau kita pakai objek pronoun itu harus di depannya itu ada verb ya. Sekarang kita coba ya. Misalnya I give her sandwich. I give her sandwich. Kalian bisa cek perubahan dari she menjadi her, teman-teman? Oke, bisa dicek ya. Sebelum her kan ada give di depannya ya enggak? Nah, give itu kan verb ya enggak? Jadi her dia di sana posisinya adalah sebagai objek pronoun karena di depannya ada verb. Jadi keywordnya adalah, kuncinya adalah kalau kalian pakai objek pronoun dia itu selalu letaknya setelah verb. Gampangnya kayak gitu teman-teman. Kalau kalian nggak bisa secara naluriah ya mengilhami konsepnya, kalian bisa anut trik gampangnya kayak gitu ya. Wow, kalau kita pakai objek pronoun pasti depannya ada verb gitu deh caranya ya. Kemudian setelah tadi aku kasih tahu yang namanya objek pronoun, contoh selanjutnya kalau kita pakai me gimana caranya ya? Ya kita tinggal balik aja. She gives me sandwich. Yang tadi I di subjek pronoun berubah menjadi me, objek pronounnya. Gampang kan? Yang penting penggunaan objek pronoun itu adalah letaknya dia setelah verb ya pada umumnya. Kemudian setelah objek pronoun ada lagi yang namanya possessive adjective. Nah ini untuk kepemilikan. By the way, pronoun untuk menyatakan kepemilikan itu sebenarnya ada dua ya. Ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Nah, apa bedanya? Gini teman-teman, biar kalian nggak salah kaprah. Kalau possessive adjective dalam menyatakan kepemilikannya itu pronoun ini kita perlu ikuti dengan noun ya, kata benda. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi belum disebutkan benda apa yang dimiliki. Nah karena belum disebutkan, jadi kita harus menyebutkan nounnya. Kemudian juga dibarengi dengan ya possessive adjective-nya sendiri. Simak ya contoh dari Misyun ini ya. This is my book. Nah, yang namanya possessive adjective itu adalah ini ya, my book. Yang namanya possessive adjective itu adalah my-nya. Karena kita pakai possessive adjective, kita harus pakai noun. Karena my, your, her itu kita harus ada pengikutnya. Ini adalah bla 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 saya, apanya saya, buku saya. Jadi kalian harus sebutkan nounnya. Yang mana nounnya adalah si book. Bukan this is my selesai. Bukan kayak gitu ya teman-teman. Harus diikutkan bendanya. Karena my ini dia belum menyebutkan bendanya. Jadi kita harus insert bendanya. My apa, bla 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 saya apa, oh buku saya, pensil saya. Jadi kalian harus sebutkan setelah possessive adjective itu nounnya ya teman-teman. Lain halnya kalau possessive pronoun. Kalau possessive pronoun kita nggak perlu ngikutinya pakai noun karena di possessive pronoun ini udah mencakup barang atau benda yang dimiliki oleh si pemilik. Jadi kita nggak usah ngikutin noun ya di dalam possessive pronoun ini. I have a book. Ya, I have a book. This is my book. This book is mine. Okay? I have a book. This is my book. This book is mine. Kemudian ini posisi pronoun kok beda ya. This book is mine. Ya karena kepemilikan bendanya itu udah disebutkan sebelumnya, yaitu bukunya udah duluan disebutin. Jadi kalian tinggal menjelaskan, menegaskan kalau buku itu milik saya. Jadi mine itu artinya milik saya. This book is mine. This book is yours. This book is ours. This book is theirs. Kalian harus kayak gitu. Jadi karena udah disebutin bendanya ya, jadi dalam posisi pronoun kita nggak perlu nyebutin bendanya lagi karena udah kita sebutin sebelumnya. Jadi
Jadi ya pendengar sudah pada tahu kalau udah ya memang benar buku itu milik mereka, milik kamu, milik dia, gitu teman-teman. Paham nggak perbedaannya? Nah, yang terakhir adalah reflective pronoun. Ini kan merefleksikan kepemilikan ke diri sendiri ya. Contohnya adalah I finish my homework myself. I finish my homework myself. She finishes her homework herself. Jadi saya menyelesaikan tugas saya ini dengan saya sendiri. Jadi myself, dengan saya sendiri loh yang melakukannya gitu, tanpa ada keterlibatan orang lain. Jadi benar-benar dari sendiri gitu. Dia menyelesaikan tugasnya dengan dirinya sendiri, berusaha dengan pakai kemampuannya sendiri. Jadi kalau reflective pronoun itu memang benar-benar mereflek lagi ke kita ya, ke self, ke diri kita sendiri. Oke teman-teman, gimana tadi aku udah jelasin melalui example jenis pronoun itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa cek-cek dulu contoh-contoh yang tadi, bisa di replay again ya penjelasan dari Miss Yun tadi. Nah yang Miss jelasin tadi itu adalah yang Miss Yun bahas tadi benar-benar konsepnya ya, dari dasar mendasar tentang jenis pronoun dan juga aplikasinya di kalimat. Nah buat kalian yang sering lupa dari pronoun ini, don't worry, be happy. Yang membuat kalian lupa adalah karena kalian jarang latihan. Latihanlah pronoun itu ke dalam bentuk soal-soal, fill in the blank, kemudian menyusun kalimat, dan juga kalian baca story atau bacaan-bacaan yang banyak mengandung pronounnya. Kemudian kalian tes ingatan kalian itu dengan soal-soal yang serupa. Jadi pemahaman kalian itu bakalan terus bertambah setiap harinya untuk bagaimana bisa menggunakan pronoun ini secara benar dalam kalimat bahasa Inggris. Bagaimana teman-teman semuanya, bisa dipahami nggak? Oke deh, cukup sekian dulu pembahasan dari Miss Yun kali ini tentang bagaimana kita caranya menggunakan pronoun secara baik dan benar dalam kalimat bahasa Inggris. Semoga bisa memberikan insight, pencerahan ke kalian ya, biar nggak salah-salah lagi pakai pronounnya, dan tetap belajar, tetap semangat untuk menimba ilmu bahasa Inggris kalian. Cukup sekian ya teman-teman semuanya, see you, bye-bye.